Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya di channel JR Farmer, channelnya edukasi pertanian dan perikanan. Baik sobat, pada kesempatan kali ini saya akan men-share atau berbagi pengalaman, yaitu bagaimana cara membuat kompos yang sederhana tapi berjalan optimal sehingga pembentukan proses kompos itu menjadi cepat. Baik sobat, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini di pagi hari yang begitu sejuk, sobat semuanya itu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat, tentunya sehat jasmani dan sehat rohaninya. Itulah harapan dan doa dari kami. Amin amin. Oke, sebelum saya melangkah bagaimana cara membuat proses kompos, sedikitnya saya akan membahas apa sih itu kompos. Kompos adalah hasil penguraian parsial atau campuran bahan-bahan organik oleh populasi berbagai macam mikrobakteri di dalam lingkungan atau kondisi yang lembab, hangat, dan aerob ataupun anaerob. Jadi proses pengomposan yaitu proses di mana terjadinya penguraian campuran bahan-bahan organik yang dilakukan oleh berbagai macam mikrobakteri, yang mana mikrobakteri ini memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai sumber energinya. Maka terjadilah di situ proses pengomposan atau penguraian, di mana kalau pengomposan itu sudah sempurna atau berjalan optimal, maka bahan-bahan organik itu akan menjadi hancur. Artinya kalau sudah bahan menjadi hancur, itu bisa digunakan sebagai pupuk untuk penyubur tanaman atau untuk memperbaiki tekstur kondisi tanah menjadi subur. Baik sobat, agar proses pengomposan itu berjalan dengan baik dan optimal, sehingga untuk mempercepat terbentuknya proses pengomposan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, membuat campuran bahan-bahan organik yang seimbang. Jadi perbandingannya itu harus tepat. Contohnya, bahan organik yang kering dan bahan organik yang basah itu harus benar-benar seimbang. Perbandingannya yaitu bisa 1:1 ataupun 1:1,5. Kemudian pemberian air yang cukup. Nah, maksud pemberian air yang cukup di sini yaitu jangan terlalu basah ataupun jangan terlalu kering. Kemudian yang ketiga yaitu yang perlu diperhatikan yaitu aerasi. Nah, di dalam proses pengomposan ini ada berbagai macam bakteri. Ada yang bakteri yang bersifat aerob yang membutuhkan oksigen, dan ada bakteri anaerob atau yang tidak membutuhkan oksigen. Jadi dalam proses pengomposan ini sekali-kali kita harus membuka tutup kompos atau membolak-balikan. Tujuannya yaitu untuk memberikan suplai oksigen buat bakteri yang membutuhkan oksigen atau aerob. Nah, disitulah salah satu rahasia kenapa proses pengomposan bisa berjalan cepat, yaitu dengan cara memberikan atau mengatur aerasi yang tepat atau cukup. Kemudian langkah yang terakhir yaitu memberikan bahan aktivator pengomposan, yaitu dengan memberikan mikrobakteri atau probiotik. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini mikrobakteri yang saya gunakan atau probiotik yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan E4. Kalau sobat punya mau nasi basi atau nasi aking yang sudah basi, itu bisa digunakan sebagai penambah aktivator bakteri pengomposan. Bagaimana saya cara melakukan proses pengomposan? Simak terus video saya. Baik sobat, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu proses pembuatan kompos. Yang pertama itu siapkan bahan-bahan. Yang pertama saya menggunakan bahan organik yaitu sejenis daun kering atau serasah, yaitu campur dengan ranting-rantingnya yang kecil ini. Kemudian untuk bahan aktivatornya yaitu saya menggunakan E4. Kemudian molase, Setelah itu
air 1 liter. Nah, pada saat ini saya akan menggunakan larutan mikrobakterinya atau probiotiknya itu 1 liter. Nah, artinya kalau misalkan dalam proses pengoposan ini masih kurang, kita tinggal bikin lagi. Kemudian bahan selanjutnya yaitu menggunakan tanah atau dicampurkan dengan tanah pada saat proses pengoposan. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini saya menggunakan tanah bekas pot, tapi ini bekas potnya sudah dikeringkan terlebih dahulu jadi aman. Sedangkan untuk jenis tanah ini bebas. Yang terakhir yaitu saya menggunakan tas kompos. Nah, ini tas kompos yang sudah jadi, praktis, tinggal beli di online banyak ya. Kenapa saya menggunakan tas kompos ini? Karena sangat praktis. Nanti pada saat proses pengoposan yaitu tidak usah repot-repot membolak-balikan bahan kompos yang ada di dalam. Jadi cukup dibuka dengan bagian atasnya aja, dengan sleting ini buka. Nah, setelah itu bisa dibuka di bagian bawahnya. Jadi enak dalam proses aerasi dalam proses pengomposan. Oke, kita lanjut, yaitu bagaimana saya cara membuat cairan probiotiknya untuk proses pengomposan. Baik sobat, sekarang kita akan membuat cairan probiotiknya. Nah, untuk pembuatan cairan probiotik ini kita harus perhatikan terlebih dahulu, yaitu bahan dasar atau bahan organik yang akan kita kompos. Kalau emang seandainya bahan dasarnya itu kering, nah ini contohnya daun kering dan serasa, ini berikut ranting-rantingnya, itu bisa menggunakan perbandingan antara cairan probiotik atau E4-nya dengan air 1:10. Dan apabila sobat bahan dasarnya itu berupa organiknya masih basah, yaitu daun-daun masih hijau, rumput-rumput masih hijau, itu bisa menggunakan perbandingan 1:5. Oke, bagaimana cara meraciknya? Simak terus videonya. Baik sobat, berhubung ini bahan organiknya cuman sedikit ya, cuman contoh aja, saya akan membuat cairan probiotiknya cukup setengah liter aja atau 500 ml. Nah, sebetulnya 100 ml juga cukup. Biar enak cara perhitungannya, saya akan menggunakan 500 ml dengan perbandingan antara E4 dengan air, yaitu 1:10. Contohnya ini 500 ml. Kalau airnya 500 ml, berarti E4-nya itu 50 ml. Nah, satu tutup botol ini isinya kurang lebih 1 ml, berarti saya membutuhkan 5 tutup botol E4. Kemudian untuk molasenya, nah untuk molase perbandingannya yaitu 1:1 dengan E4 atau probiotiknya. Nah, tadi 5 tutup botol, sekarang molasenya juga 5 tutup botol. Setelah itu diaduk sampai rata. Setelah campuran larutan probiotiknya ini tercampur dengan rata, kemudian disiramkan
ke bahan organik yang akan kita kompos. Oke, simak terus videonya. Baik sobat, inilah contoh kompos yang baru 3 hari. Kondisinya suhunya sangat panas nih, hangat. Nah, contohnya seperti ini. Ini baru 3 hari sobat nih. Sebelumnya ini penuh nih. Nah, penuh. Kalau sudah 3 hari dia akan volumenya akan menurun. Nah, artinya di sini proses pengomposan berjalan lancar. Nah, sekarang akan kita tambahkan bahan organik atau bahan kompos yang baru. Nah, jadi enaknya dengan menggunakan kompos bag ini sangat simpel dan sederhana. Kalau kita lihat atau cek ini volume sudah menurun, kita tinggal tambahkan aja bahan organik yang akan kita kompos. Oke, contohnya seperti ini. Tinggal dimasukkan saja bahan-bahan organiknya. Setelah itu siramkan cairan probiotiknya. Jadi dalam pembuatan kompos ini jangan terlalu basah atau terlalu kering. Sedikit aja. Setelah itu tambahkan tanah. Kemudian masukkan lagi kemudian tambahkan lagi tanah. Contohnya seperti ini. Baik sobat, untuk langkah selanjutnya bahan kompos ini kita tutup yang rapat. Setelah itu disimpan di tempat yang lembab atau di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, untuk setiap 3 hari atau 7 hari tinggal dibuka, yaitu dengan proses untuk melakukan proses aerasi biar ada suplai oksigennya, karena di sini ada 2 jenis bakteri, yaitu bakteri aerob dan anaerob. Nah, pada saat sobat membuka ini, kalau misalkan kondisinya terlalu lembab, tinggal tambahkan bahan-bahan organik yang kering. Dan apabila kondisi bahan komposnya ini kondisinya kering, tinggal disiramkan air secukupnya atau ditambahkan dengan bahan-bahan organik yang basah atau yang masih hijau. Contohnya daun-daun yang masih hijau dan rumput-rumput yang masih hijau. Nah, setelah itu tinggal ditunggu sampai benar-benar bahan organik atau bahan kompos ini menjadi kompos yang sempurna, artinya siap untuk digunakan pupuk untuk tanaman. Apabila kompos ini sudah terurai dengan sempurna, artinya zat-zat unsur hara untuk tanaman ini sudah tersedia dan mudah diserap oleh tanaman, dan bahan kompos ini akan membuat tekstur tanah menjadi gembur atau subur. Baik sobat, itulah konten yang dapat saya share kali ini. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat sobat semuanya, dan saya ucapkan terima kasih pada para sobat yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Akhir dari saya, wassalam.